Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa di tempat yang mulia ini, di tempat yang sama-sama kita cintai, di musala Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan bagi kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam, wajib bagi kita untuk mempertahankan nikmat yang besar ini, yaitu menuntut ilmu syar'i, yang mana belajar ilmu agama itu adalah salah satu sarana agar kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, yang ditulis oleh sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala au rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita masuk ke subbab tentang menu-menu penghidup hati. Kemarin kita sudah belajar pembagian hati, kemudian ada menu penghidup hati, di antaranya apa? Zikir, membaca Al-Qur'an. Dan pada sore hari yang berbahagia ini masuk ke subbab tentang doa. Saya yakin kita semua yang ada di tempat ini, baik ikhwan ataupun akhwat, itu pernah berdoa. Karena berdoa ini adalah suatu ibadah yang agung, yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela dengan seburuk-buruknya celaan bagi orang yang tidak mau berdoa. Bagi orang yang tidak mau berdoa, ini adalah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah akan kita bahas tentang keutamaan atau kemuliaan dari doa tersebut, yang membuat kita semakin bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta didoakan orang lain, tapi yang lebih utama itu kita berdoa sendiri. Kita berdoa meminta kepada Allah. Karena ada sebagian kaum muslimin itu ketika kita memberi, kita bilang sama yang kita beri, tolong doakan saya ya.
gitu kan. Boleh nggak seperti ini? Boleh, ya. Tapi yang lebih utama itu kita berdoa sendiri, menadahkan tangan kita. Kita merengek kepada Allah seperti anak kecil yang merengek minta permen sama orang tuanya. Apa kebutuhan kita semua minta kepada Allah. Hari ini bisa makan atau nggak bisa makan, minta dulu sama Allah, baru berikhtiar, baru berusaha. Bukan berarti kita mengarahkan kaum muslimin untuk semuanya hanya berdoa terus 24 jam. Enggak, ya. Akan tetapi berdoa meminta kepada Allah disertai dengan ikhtiar. Kita pengen umroh misalnya. Ya Allah, saya pengen umroh, ya Allah, saya pengen umroh. Tapi ikhtiarnya apa? Ya. Usahanya apa pengen umroh? Pengen haji, usahanya apa? Minimal butuh fulus. Minimal punya fulus, nabung, berusaha. Gimana mas berusaha, gaji aja di bawah UMR misalnya gitu kan. Atau penghasilan cuma 1.500.000, gimana mau umroh? Kalau Allah sudah berkehendak ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Impossible is nothing ya. Nggak ada yang nggak mungkin gitu loh ya. Pasti bisa. Banyak kok saudara-saudara kita yang pekerjaannya menurut kita nggak masuk akal untuk pergi ke Baitullah, jualan keliling misalnya. Tapi karena kesungguhan dia ya, menabung ya, dia meminta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya, ya Allah jangan wafatkan saya, jangan matikan saya sebelum saya menginjak Baitullah, sebelum saya menginjak tanah sucimu ya Allah. Dia berdoa disertai dengan ikhtiar, dia berjualan dapat sedikit ditabung, akhirnya bisa Allah mudahkan. Ya. Itu seperti itu. Jadi doa ini adalah senjatanya kaum muslimin, ikhwan. Ya. Karena tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Takdir ini ya, kalau takdir kita buruk ya, bisa dirubah dengan cara berdoa. Itu seperti itu. Doa ini termasuk ibadah karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita ngomong masalah ibadah, apa syarat diterimanya ibadah? Ada dua. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu syarat diterimanya ibadah. Ibadah ya, artinya adalah patuh dan tunduk, ikhwan. Kalau kita mengklaim sesuatu yang kita lakukan ini ibadah, berarti kita harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara doa itu wujud memperlihatkan kebutuhan dan keinginan seorang hamba yang butuh dan lemah. Kita bisa seposisi seperti ini, ikhwan. Di posisi kita ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kepintaran kita, bukan, tapi karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa urusan kita ini selalu dimudahkan oleh Allah. Bisa jadi itu karena doa. Doa dari siapa? Doa dari orang tua. Doa dari orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya. Bahkan ya kawan, kalau kita mendoakan saudara kita secara diam-diam tanpa pengetahuan dia, maka malaikat akan mendoakan yang sama untuk kita. Ya Allah, mudahkanlah urusan Bang Zul, ya Allah, mudahkanlah urusan Bang Agil, ya Allah. Allah mudahkan juga urusan kita, ya. Ini tanpa sepengetahuan saudara kita tersebut. Tapi nggak usah juga paginya kita laporan, Bang, tadi malam sepertiga malam terakhir Ana sudah berdoa buat antum. Ya. Jadi nggak perlu disebutkan seperti itu. Nah, doa ini adalah bukti, ya, bukti bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini lemah. Allah yang menguatkan kita. Kita ini lemah dan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan manfaat. Kita ini tidak bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Dan kita juga tidak bisa memberikan mudarat, kerugian untuk diri kita sendiri. Doa kita ini, ikhwan, doa kita menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Dan doa itu memiliki banyak sekali keutamaan. Jadi doa itu memiliki banyak keutamaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, kekayaan Allah akan selalu penuh, akan selalu banyak, tidak akan berkurang karena dikeluarkan tiap malam dan siang. Apakah kalian tidak melihat, kata Rasulullah SAW, dia telah mengeluarkan kekayaannya sejak diciptakan langit dan bumi. Sejak pertama kali diciptakan langit dan bumi. Akan tetapi sungguh tidak berkurang sedikit pun apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan semua alam semesta. Ya. Kita sudah pernah belajar yang namanya alam itu adalah segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sama sekali mengurangi kekayaan Allah. Dan Allah tidak butuh sama kita, ikhwan. Mau kita berdoa atau tidak berdoa, Allah nggak butuh sama kita. Tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Akan tetapi apa? Yang butuh dengan Allah itu ya kita sendiri. Kita yang butuh sama Allah. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Innahu man lam yas'alillah yakhdab alaihi. Barang siapa, sungguh barang siapa, ya, ada kalimat penekanan di sini, innahu, sesungguhnya, man lam yas'alillaha yakhdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Yang tidak minta kepada Allah, justru Allah akan murka. Beda sama makhluk, ikhwan. Kalau kita minta sama orang, setiap hari ketemu kita minta. Setiap hari ketemu kita minta. Apa yang kita rasakan? Jengkel. Wih, ini minta terus. Ya. Tapi beda dengan Allah. Allah kalau kita nggak minta sama Allah, ya, Allah akan murka sama kita. Ya, Allah akan murka. Ya, kita akan membawakan keutamaan dan kemuliaan dari doa agar kita semakin semangat untuk berdoa. Nanti ada sebab-sebab tidak dikabulkan doa, ya. Karena ada sebagian ikhwan atau saudara-saudara kita itu ngeluh, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Ini orang yang terburu-buru dalam berdoa, ya. Nggak boleh. Orang yang terburu-buru dalam berdoa. Di antara keutamaan doa apa? Yang pertama adalah doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan kepada kalian, padamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhilin. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang tidak berdoa, yang tidak mau menyembah Allah, akan Allah masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Syekh Imam Hafiz Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, yang dimaksud doa, ud'uni, doa dalam ayat ini adalah doa yang bersifat permohonan. Doa yang bersifat permohonan. Hal ini menunjukkan doa ini lebih khusus dari ibadah. Artinya apa? Barang siapa yang tidak mau beribadah, maka pasti sombong. Orang yang sombong, dia tidak akan mau berdoa. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ancaman ini, ikhwan, ditujukan kepada orang yang meninggalkan doa karena sombong. Buat apa aku berdoa? Saya nggak berdoa aja udah, hidup saya udah enak kok. Ini orang yang sombong, dia meremehkan Allah, merendahkan. Apabila orang yang meninggalkan doa karena sombong, ya, bahkan ada ulama yang mengatakan orang ini masuk ke derajat sampai derajat kekafiran, karena dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau orang tidak mau berdoa karena suatu alasan, Allahu a'lam, alasannya apa? Bukan karena kesombongan, dia tidak masuk dalam ancaman ini. Akan tetapi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memperbanyak doa itu tentu lebih baik, ya, daripada meninggalkan doa. Jadi doa itu nikmat, ya ikhwan. Coba kita berdoa, ya, tanpa sepengetahuan orang. Kalau mau berdoa boleh, monggo silahkan, ya. Tapi kalau kita dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, di rumah kita, ya, di waktu-waktu yang mustajab, seperti apa? Ketika sepertiga malam terakhir, setelah kita sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa apa Ustaz? Boleh apapun, ya. Minta apapun, bahkan garam di rumah habis itu harus minta sama Allah. Sandal kita putus, mintanya sama Allah. Jangan sekali-kali menghinakan diri kita kepada makhluk, nggak boleh, ya. Menghinakan diri kepada makhluk. Kalau mau menghibah sama Allah. Kalau mau berdoa sambil nangis, monggo silahkan, ya. Berusaha sampai nangis, ya. Seperti awal-awal kita kenal kajian, awal-awal hidayah menyapa kita. Kita merasa kita ini manusia yang banyak dosa, ya kan? Kemudian ketika hati kita tersentuh oleh hidayah, ya,
kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Kita memohon ampun, kita meminta ampunan kepada Allah, kita menangis. Nah, ya, seperti itu. Apapun permasalahannya, kuncinya itu doa. Apapun permasalahannya, doa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini kuncinya apa tadi? Bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhan kita ya, sekarang berusaha untuk meminta kepada Allah. Mungkin yang punya anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun ya, bisa mulai diarahkan, mulai diajarkan berdoa agar dia tidak ketergantungan dengan manusia. Contohnya apa? Dia merengek minta mainan misalnya. Kita mampu, kalau kita mau membelikan 5 mainan kayak itu, kita mampu membelinya. Ya, tapi ajarkan dia tauhid, ajarkan dia meminta kepada Allah. Nah, kalau kamu pengen sepeda, kamu berdoa dulu, nak. Berdoa minta sama Allah. Terus arahkan dia terus. Padahal kalau saat ini pun kita mau beli sepeda seperti apa yang dia inginkan, ya, kita mampu. 5 unit, 10 unit kita mampu, ya, insya Allah. Ya. Tapi ajarkan dia untuk meminta kepada Allah. Kalau dia sudah berdoa ya, baru kita berikan. Ini mainan. Kalau jajan juga seperti itu, minta apa ciki-ciki yang harga 2.000-an, 3.000-an misalkan. Ya, minta dulu sama Allah. Nanti kalau kamu sudah berdoa, insya Allah nanti sore Abi punya uang. Ya, kita beli, nak. Insya Allah. Dia sudah berdoa, ya Allah, saya pengen jajan ya Allah. Dia sudah berdoa, ya kita belikan ya. Jangan dia udah berdoa tidak kita belikan, nanti dia kecewa sama Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa tapi kok belum dibelikan ya. Padahal Abi mainannya baru terus ya, mainan Abinya nggak tahu entah itu apa, hewan peliharaan, burung atau apa, kita nggak tahu ya. Jadi seperti itu. Kalau anak sudah mulai berdoa, ya kita berikan. Itu cara agar mengenalkan tauhid kepada anak. Ajarkan dia untuk meminta kepada Allah dulu, baru sama kita. Kalau tidak seperti ini ya, jadi anak yang home service nanti. Dia terbiasa untuk dilayani terus. Nangis dikit ya. Ya, beli es krim ya, beli es krim. Nangis merengek dikit, apa pengennya apa misalnya, beliin ya. Nanti kalau dinasehatin, Mas jangan terlalu dimanjain Mas anaknya Mas. Ustaz, enggak tega Ustaz, dulu saya waktu zaman kecil dulu susah Ustaz orang tua saya. Jadi saya enggak mau anak saya susah juga. Bukan seperti itu konsepnya ya. Konsepnya bukan seperti itu, jajah nanti anaknya. Ya. Nanti usahakan anak-anak ini dikenalkan dengan tauhid ya. Dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian keutamaan doa yang kedua adalah doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'ai. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa.
Doa ini sesuatu yang mulia. Bismillah. Syekh Al-Mubarakfuri rahimallahu taala beliau berkata bahwasanya hadis laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a tidak beliau tidak ada sesuatu ibadah qauliyah, ucapan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Jadi ada ibadah badaniyah dan ibadah qauliyah. Ibadah perkataan dan ibadah badan. Ibadah badan sepertinya apa? Seperti apa? Ibadah dengan anggota badan, salat. Ini tidak bertentangan dengan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau hati kita, ikhwan, sudah terpaut sama Allah, maka kita akan mudah sekali berdoa. Kita akan meluangkan waktu kita. Jangan nunggu waktu luang. Meluangkan waktu kita untuk berdoa. Seperti apa? Misal antara azan dan iqamah. Kalau tidak ada sesuatu yang urgen, yang penting, maka lebih baik disibukkan diri kita dengan berdoa. Makanya kalau antum temui, ikhwan, masjid-masjid sunnah, masjid atau tempat sholat yang di sana sudah kenal dengan kajian sunnah, iqamahnya sampai lama, ikhwan. Subuh itu bisa sampai 20 menit antara azan dan iqamah. Maghrib itu bisa 10 sampai 15 menit antara azan dan iqamah itu. Saya kaget pertama tinggal di Linggau. Tinggal di Linggau, maghrib itu setelah azan langsung iqamah. Pernah ketemu gak tuh? Kalau di dekat rumah saya itu azan langsung iqamah, maghrib doang tapi. Iya, di masjid aku. Iya, sama berarti, Pak. Nah, ini harusnya kan dikasih jeda ya. Ini mungkin nggak sebagian pengurus masjid itu belum mengetahui keutamaan doa. Belum mengetahui. Ini nggak tahu, saya belum paham urgensinya apa gitu loh. Padahal ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Pasti Allah akan kabulkan ketika kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya apa? Antara azan dan iqamah. Subuh. Kalau subuh itu agak lama lah, mungkin sekitar 5 menit. Lamanya 5 menit. Padahal di tempat kami di Jogja itu bisa sampai 20 menit. 20 menit antara azan dan iqamah. Jadi kalau antum azan bangun itu bisa mandi dulu. Bisa mandi dulu bisa berjalan ke masjid Jadi enggak buru-buru dia berangkat ke masjid. Apalagi maghrib mungkin ada saudara-saudara kita yang pulang kerja kesorean Mungkin azan lagi mandi gitu kan. Selesai mandi udah selesai orang sholat. Nah, ini agak repot Ini kalau bisa ketika kita menjadi DKM masjid, di antara kita teman-teman yang nonton kajian ini jadi DKM masjid, mungkin bisa diarahkan untuk di Jeddah. Beberapa masjid binaan kita di wilayah Lubuk Linggau ini dulu seperti itu. Tapi setelah kita arahkan kajian kita bisa masuk ke sana, kita arahkan bahwasanya ini waktu yang mustajab untuk berdoa dan bisa sambil nunggu jamaah yang lain datang. Padahal jamaah tuh lari, kawan. Karena apa? Takut ketinggalan sholat tadi. Kalau takut ketika masbuk, ada juga yang nggak paham. Ada yang nggak paham tentang fikih masbuk. Fikih ketinggalan sholat. Ada yang setelah tahiyat akhir, orang salam, dia salam juga. Assalamualaikum. Kemudian berdiri salat lagi. Nambah rakaat yang ketinggalan. Kan ini kan miris kita melihatnya Kasihan kita melihatnya.
Karena nggak semua orang itu memahami gitu. Ini sedikit edukasi. Itu di antara waktu yang mustajab, yang pasti akan Allah kabulkan untuk berdoa. Kemudian di antara kemuliaan berdoa itu adalah yang ketiga, Allah akan murka, Allah akan marah. Allah akan marah kepada orang-orang yang meninggalkan doa. Allah akan marah kepada orang yang meninggalkan doa. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Orang kalau ke manusia, sama manusia kita minta, ketemu minta terus. Risih kita. Wah, kalau ketemu orang ini minta lagi. Tapi beda sama Allah. Allah semakin kita minta, dia semakin suka sama kita. Ini menunjukkan bahwa kita tuh makhluk lemah yang benar-benar butuh pada Allah. Ya. Makhluk lemah yang benar-benar butuh pada Allah. Seperti yang hadis sudah kita bacakan tadi. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Man lam yas'alillah khadaballahu alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, ya, maka Allah akan marah dengan dia. Allah akan marah sama dia. Ini begitu juga dengan sebaliknya. Kalau Allah marah kepada orang yang nggak minta sama dia, ya, Allah pun akan menyukai orang yang selalu minta kepada Allah, baik hal besar maupun hal kecil. Kadang kita merasa di dunia ini masalah kita sendiri yang paling besar, ya, pernah mengalami, ya. Saya yakin semua orang punya masalah, ya. Semua orang punya masalah. Itu seolah-olah kita ini orang yang paling besar masalahnya, ya. Entah itu masalah finansial, masalah keluarga, atau apapun lah, ya. Tapi kalau kita cerita sama manusia, apa katanya manusia? Kita cerita sama orang terdekat kita lah. Apa kata mereka? Sabar, ya. Sabar mas. Udah stop gitu aja. Tapi kalau kita merengek sama Allah, ya Allah, cak mano ya Allah, mau berdoa pakai bahasa linggau, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa dusun, monggo silahkan, ya. Allah yang menciptakan bahasa, Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, ya. Bahasa Thailand, bahasa Vietnam, sebisa kita lah, ya. Nah, walaupun yang paling utama itu berdoa menggunakan bahasa Arab, ya. Kadang orang tuh udah bingung ketika berdoa, dia bingung mau ngomong apa lagi. Akhirnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebenarnya ikhwan, doa ini sudah mencukupi semuanya. Rabbana atina fid dunya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dunia dan akhirat. Dan memohon perlindungan dari azab akhirat, ikhwan, ya. Kan seperti itu. Mau kita berdoa pakai bahasa Jawa, Allah tahu. Ya Allah, kok urip wangel banget, ya Allah, seperti ini, ya Allah, kok yang ini, ya Allah. Ya. Anak telu-telune mlebu sekolah kabeh, ya. Satu masuk SD, satu masuk SMA, satu masuk SMP. Pusing ini, ya. Karena sebagian orang ada yang seperti itu. Kok ngepasi gitu loh. Ya. Penghasilan pas-pasan, anak tiga-tiganya masuk sekolah, misalnya seperti itu. Pusing nggak kira-kira Pak? Pusing, ya. Tapi kalau dia bertauhid, dia paham, ya. Allah yang ngasih saya rezeki. Allah nitipkan 3 anak ini sama saya, nggak mungkin Allah buat dia kelaparan. Yang penting apa? Bapaknya mau gerak, mau berusaha, ya. Mungkin kita pernah lihat mbah-mbah kita, ya, yang kerjanya cuma deres, motong karet, atau bertani, tapi anaknya 10. Hidup semua, alhamdulillah, ya. Nggak mungkin nih, Juan. Allah itu nitipkan anak sama kita, Allah buat dia kelaparan, nggak mungkin, ya.
Tergantung kita sendiri mau berusaha nggak. Ya, tapi kalau bapaknya tiap hari main slot, main judi togel, main apa lagi, main gaple tiap malam, gimana anaknya mau berhasil itu? Ya. Jadi seperti itu. Ada karena rezeki itu ikhwan. Ini masalah ke anak tadi ya. Kadang itu nggak melulu tentang uang. Ada yang suami istri tani misalnya, setiap hari ke sawah. Kalau logika kita gimana mau dapat duit gitu loh. Tapi ada anaknya yang berhasil dalam kategori apa? Dunia gitu kan. Karena apa? Doa orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah anak. Kan nggak mungkin orang tua itu mendoakan keburukan sama anak. Kalau anaknya bener ya. Tapi kalau orang tua sudah murka mendoakan keburukan sama anak, Allah wa'ala bisawab, ya hanya Allah yang tahu ya. Pasti orang tua itu pengen mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Ya kan? Jadi seperti itu. Nggak mungkin, karena rezeki itu bukan melulu tentang uang. Anak kita sehat, Allah mudahkan, diberikan kepintaran yang lebih, akhirnya apa? Bisa dapat beasiswa. Akhirnya dimasukkan ke pondok misalnya. Dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran. Setelah hafal Quran, keterima ke universitas negeri, ya, fakultas kedokteran. Kalau nggak salah ada ya sekarang dok ya, beasiswa untuk menghafal Quran, gitu kan? Hafal Quran, diterima di fakultas kedokteran. Banyak seperti ini. Jadi bintara Polri banyak gitu loh. Itu tergantung orang tuanya. Jadi seperti itu. Karena apa tadi? Doa, ikhwan. Ini banyak sekali kita temui, ikhwan. Yang mungkin secara kasat mata kita lihat orang ini jarang bersedekah, jarang beribadah, tapi kok urusannya mudah terus. Antum tahu, kalian tahu apa di balik ini semua? Doa orang tuanya. Kita pernah ketemu orang tua yang kita melihat sendiri gitu loh. Dia berdoa bersungguh-sungguh mendoakan anaknya. Walaupun anak ini sudah berkeluarga, ya sudah enak hidupnya, sekilas kita lihat enaknya lah. Allahu a'lam dalamnya seperti apa kita nggak tahu. Ya. Tapi tetap orang tuanya mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Hasilnya apa? Allah mudahkan terus urusan ini anaknya ini. Ya. Ini banyak kita temui. Ya. Ini bisa kita ambil pelajaran di sini ya. Buat kita yang mungkin usia-usia 40, ya, 43, 45, yang masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua, ini luar biasa ikhwan. Antum rawat, antum muliakan betul-betul itu orang tua kita itu. Ya. Karena apa? Disitulah kunci surga kita. Ya. Minta doa dia sebelum kita mengambil keputusan yang besar. Insya Allah berkah hidup kita. Mak, doa ke mak. Nah, ini itu. Pak, doa ke pak. Insya Allah aku nak buka usaha baru pak. Berhasil tidak berhasil kaget dulu pak. Yang penting aku berusaha dulu. Bapak sama ibu doakan aku. Pasti orang tua akan mendoakan kita. Ini karena apa? Doa. Kalau disertai juga kita yang berdoa ya. Karena kalau kita yang nggak berdoa ya termasuk kita yang sombong. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Walaupun nanti ada sebab-sebab ya, ada sebab-sebab doa ini tidak dikabulkan. Sebab-sebab doa itu tidak dikabulkan. Ya Allah, kalau aku punya duit, berilah aku duit 5M ya Allah, aku nak bangun diskotik ya Allah. Ya, gimana mau Allah kabulkan? Karena doanya bercampur dengan unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Kemudian di antara keutamaan doa, ya, keutamaan berdoa, doa ini mampu menolak takdir, mampu merubah takdir. Takdir kita ini, ikhwan, sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Apapun yang kita lakukan itu bukan karena kebetulan. Yang kita lakukan hari ini itu bukan kebetulan. Wah, kebetulan nian aku bisa duduk di musola air bunda. Bukan kebetulan. Ya. Itu semua sudah Allah takdirkan. Mungkin caranya yang berbeda-beda. Ada yang niat kesini emang karena kajian. Ada yang sambil nunggu antrian.
Ada yang sambil nunggu antrian di farmasi mungkin kan. Ada yang nunggu antrian dokter, sambil nunggu daripada main HP, mending kajian melah. Karena pas setiap ba'da asar di Air Bunda ini insyaallah ada terus kajian dok ya. Kecuali hari Ahad ya. Kan seperti itu. Itu semua karena takdirnya Allah. Yang namanya takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan kita harus beriman semuanya. Jangan pas takdirnya baik beriman kepada Allah. Wah, ini mah takdir aku nih emang jadi wong kaya, Mas. Emang ini takdir aku nih ya. Tapi giliran usahanya roboh, wah ya Allah, tidak adil nih sama aku. Nah, ini gimana ini seperti ini ya? Berarti dia tidak beriman dengan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La yaruddul qada'a illa du'a'u." Tidak ada yang mampu menolak takdir, merubah takdir kecuali doa. Karena bisa jadi ikhwan, terjadinya sesuatu menjadi penyebab terjadinya atau tidaknya sesuatu yang lain, termasuk takdir. Yang takdirnya kita ini misalnya apa ya, bukan kita lah, si fulan misalnya kecelakaan. Hari ini harusnya dia kecelakaan nih takdirnya, tapi dia berdoa kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dia berdoa, membaca doa keluar rumah. Dia membaca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal padamu. Tidak ada daya dan upaya melebihi kekuatanmu, ya Allah. Karena apa? Ketika kita membaca doa ini, Allah akan lindungi kita, ikhwan. Yang seharusnya dia kecelakaan, tidak jadi kecelakaan. Karena apa? Doa. Atau yang harusnya motornya mogok hari ini, takdirnya ini motornya rusak nih, motor udah tua nih. Tapi dia membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa naik kendaraan. Insyaallah Allah akan lindungi dia. Ya. Jadi Allah akan lindungi. Dan ikhwan, kalau mau berdoa, mantapkan hati kita. Jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu ya Allah kalau kamu berkehendak. Ini gimana ini ya? Ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu kalau kamu berkehendak ya Allah. Harusnya apa? Ya Allah, masukkanlah kami ke surgamu ya Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Jangan tanggung-tanggung kalau minta sama Allah. Selagi doa itu masuk akal. Ya Allah, jadikanlah aku raja di bumi ini ya Allah. Gimana? Ya? Atau kita yang sehari-harinya jadi rakyat biasa, ya Allah, jadikanlah aku presiden Indonesia ya Allah. Gimana? Enggak masuk akal ya. Ya, kecil kemungkinan gitu loh. Atau doa, ya Allah, mudahkanlah anakku jadi penghafal Al-Qur'an ya Allah. Jadikanlah dia anak yang solih dan solihah ya Allah. Ini masih masuk akal. Kalau Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berdoa ya, harus ada sebab dan musababnya. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang solih dan solihah. Ini contoh ya. Tapi disuruh joget TikTok misalnya. Suruh joget-joget. Tiap hari didengerin lagu koplo. Gimana anaknya mau jadi anak solih dan solihah? Ya. Tapi kalau anak kita, setiap hari kita ajarkan, ayo nak, masuk kamar mandi, mau mandi nih sama kita. Nak, mandi nak, masuk kamar mandi nak. Ayo, kaki kiri dulu, ayo, baca doa dulu. Nah, sebelum kita pengen anak kita solih, kita persolih dulu diri kita. Bisa dipahami ya? Kalau pengen anak kita bener, ya kita perbaiki dulu diri kita. Ngajarkan anak kita doa naik kendaraan, sedangkan kita sendiri belum hafal. Jadi solusinya gimana? Kita hafalkan dulu doanya. Ya. Apalagi ya sekarang kan lagi marak sekolah-sekolah IT misalnya gitu kan.
Bi, ya ada tugas ya, ngapal doa. Doa dimudahkan urusan lah. Ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bantuinnya hafal. Sama Umi bela ayo. Ayah belum hafal. Kan gitu. Harusnya gimana? Yang bertanggung jawab siapa? Ayahnya, bukan uminya. Ah, Ustadz nih berarti menyelisihi hadis Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Beliau pernah bersabda, al-um madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama, Ustadz. Jadi ibu semua, istri semua Ustadz yang ngurusin, Ustadz. Betul, ya kita nggak menyalahkan hadis ini. Ibu sekolah pertama, tapi kepala sekolahnya siapa? Bapaknya. Bapaknya kepala sekolah. Yang nyusun kurikulumnya bapaknya ini. Ya. Yang tahu kebutuhan anaknya ini harusnya bapak. Usia segini, ajarkan dia huruf hijaiyah dulu. Ya, emang kita sebagian besar waktu kita ya, waktu suami ini banyakkan di luar, kecuali yang Allah mudahkan. Misalnya di rumah, usaha di rumah, jualan online ya, buka toko di rumah ya, bisa setiap hari ketemu sama anak. Ya bagi kita yang pagi ke kantor ya, pulang sore, nggak bisa full sama anak. Akhirnya yang ngajarin siapa? Ibunya. Bukan neneknya, bukan pembantunya. Ibunya. Yang ngasih kurikulumnya siapa? Bapaknya. Ya. Seperti itu. Jadi doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Kemudian di antara keutamaan berdoa, orang yang paling lemah itu yang tidak mampu berdoa. Bukan yang apa? Punya badan kurus ya, punya badan lemah, bukan. Tapi orang yang paling lemah itu adalah orang yang tidak mau berdoa dan orang yang pelit. Orang yang pelit. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Dan bukan orang yang pelit ya. Orang yang lemah itu adalah orang yang meninggalkan doa. Dan orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang meninggalkan salam. Pelit dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Kadang kan dirubah, konspirasinya dirubah. Mengucapkan apa? Selamat pagi, selamat datang gitu kan. Harusnya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu saudara kita ya, selagi dia muslim, kelihatan penampilannya muslim ya, boleh kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Dan menjawabnya itu wajib. Itu bagi yang mendengar salam, maka dia wajib untuk menjawabnya. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang meninggalkan doa. Jadi hidupnya ini sok sibuk. Nggak sempat lagi berdoa. Kapan lagi Ustaz berdoa Ustaz? Datang ke masjid, kata Ustaz tadi waktu yang mustajab itu antara azan dan iqomah. Kadang azan dan iqomah itu masih di jalan ya. Sampai ke sini mujur belum qomat. Baru ngangkat tangan gini udah qomat duluan, ya. Kalau udah qomat gimana? Harus dilepaskan. Bahkan ketika kita sholat, ini sedikit ilmu ya, out of the box nih. Ketika kita sholat sunnah misalnya, sholat sunnah qobliyah, baru rakaat pertama ternyata muazzinnya mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang kita lakukan? Harus dibatalkan, Pak. Jangan diteruskan, kecuali kalau tanggung. Misalnya di tahiyat akhir, tahiyat yang kedua boleh kita selesaikan. Udah menunjuk ya, qomat, Allahu Akbar, maka boleh kita selesaikan sholat sunnah kita. Ini sholat loh, karena kita pernah jumpain kaum muslimin itu ketika iqomah sudah dikumandangkan, dia masih berdoa. Berhubung kita kenal, kita tegur kan, kita tanya bukan tegur.
Mas, udah komat masih berdoa, tanggung Ustaz. Tanggung, bisa tanggung seperti itu ya. Padahal ketika kita berdoa, sebelum kita ucapkan, Allah sudah tahu apa yang akan kita ucapkan. Bisa pahami ya? Allah itu mengetahui sebelum dan sesudah. Niat kita Allah sudah tahu kita minta apa. Kenapa harus berdoa kalau Allah sudah tahu? Itu menunjukkan, seperti yang di awal tadi, menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita butuh sama Allah. Jadi seperti itu. Allah tuh tahu yang kita butuhkan, ikhwan. Bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang gitu, kita pengen, contohnya apa? Masalah dunia ya. Kita pengen bikin rumah yang 20 kali 20 misalnya. Ternyata rezeki kita cuma bisa bangun rumah yang 3 kali 6. Loh, kenapa seperti itu? Karena apa? Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau ingin ya kita inginnya lebih terus jadi manusia ya. Kurang puas terus. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah beli baju seperti ini, ya berarti inilah yang kita butuhkan gitu loh. Ya. Allah mengetahui, ikhwan. Kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Nggak sesuai sama realita. Allah nih gak adil sama aku. Bukan Allah gak adil. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Nanti seperti itu. Jadi orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Insyaallah masih ada pembahasan tentang keutamaan berdoa ya. Ada sekitar 14 lagi ya. 14 lagi itu nanti kita persingkat ya. Kalau kita pelajari semua ya ditanggung ya. Kalau banyak kita kasih sekaligus nanti cepat lupa nanti ya. Buyang nanti. Betul. Jadi, lebih baik belajarnya sedikit-sedikit tapi nyangkut, berbekas di hati kita. Daripada banyak sekaligus ya. Bisa kita selesaikan nih keutamaan berdoa hari ini selesai, tapi nanti lupa ya. Akhirnya lebih baik sedikit tapi kita praktekkan. Oh, ilmu yang didapat hari ini, orang yang lemah itu adalah orang yang nggak mau berdoa. Akhirnya apa? Kita perbanyak berdoa. Seperti itu. Apalagi nih, Juan, ini hari Jumat ya, hari Jumat ba'da asar. Ini waktu yang top untuk berdoa. Apapun keinginan kita, ya. Kalau mau berdoa, ini momen yang pas nih pada kajian nih. Untuk berdoa. Apalagi nanti pas hujan. Hari Jumat pada asar hujan. Pas lagi safar. Mungkin bapak-bapak yang dalam dinas luar ya, ke Palembang, ke Jakarta ya. Pas ngepasi hari ini nih, dapat 3 ini. Lagi bepergian, hari Jumat, ba'da asar, pas hujan. Nah, ini dapat apa ya istilahnya? Bonus berlipat-lipat. Ya. Untuk berdoa. Semoga Allah mudahkan. Kita berjumpa lagi pekan depan untuk mempelajari keutamaan berdoa ya. Dan insya Allah akan kita bahas sedikit tentang sebab-sebab tidak dikabulkan doa. Kenapa kita sudah berdoa sungguh-sungguh tapi kok belum dikabulkan? Ya, semoga Allah mudahkan. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada benarnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.